Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Miss Rini Yosra, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Broadcasting semester 1. Jadi, aku akan meresume materi pembelajaran mata kuliah Public Relation sebagai ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Revika Mas Anora. Stay tuned and enjoy the watching. What do you think? What do you think public relation? Apa yang kamu pikirkan tentang public relation? Jadi, kenapa sebuah perusahaan membutuhkan PR? Kadang masih terdapat suatu kesalahan bahwa konsepsi PR ini sangat popul. Banyak yang mengira PR ini adalah humas. Sebenarnya itu dikatakan tidak tepat karena PR ini publik. Publik ini adalah bagian dari masyarakat. Namun, kerja PR dengan kerja humas ini sebenarnya sama. Sama-sama menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kata public PR ini tidak hanya berarti publik atau semacam badan atau lembaga eksternal. Akan tetapi, PR mencakup dengan para pegawai, pengusaha, asosiasi-asosiasi, rekan media, jaringan pendengar, dan penjaga dalam industri yang terkait dengan ujung-ujungnya penyandang dana disampaikan ke kelompok penyeluruh yang dikenal dengan lingkungan PR. Keberadaan PR ini sangat dibutuhkan karena tujuannya adalah yang terutama yaitu menciptakan reputasi perusahaan dan organisasi-organisasi, menciptakan reputasi para individual sebagai ahli di bidang yang dipilihnya. Jadi, tidak internal saja, namun juga hubungan secara eksternal. Kemudian, seorang PR meningkatkan kesadaran terhadap produk atau layanan yang ada dalam organisasi di tempat ia bekerja. PR itu wajib mempertinggi dan wajib menjaga nama baik dalam suatu organisasi di tempat ia bekerja. Seorang PR juga harus menyelenggarakan kampanye yang berupa event-event atau berupa kegiatan yang tujuannya adalah untuk mencapai dari goal yang diinginkan perusahaan tersebut. Jadi, komunikasi PR merupakan komunikasi dua arah, karena PR tidak hanya satu arah sebagai fungsi informasi, kemudian juga memiliki peran. Salah satu perannya adalah berinteraksi dan membantu untuk opini-opini sehingga lahirlah sebuah hubungan yang harmonis antara pihak internal dengan tempat PR bekerja dengan stakeholder-nya. PR adalah jantungnya perusahaan. PR adalah orang yang menghubungkan. Dan ada juga yang mengatakan PR ini adalah sebagai jembatan. Itu juga dikatakan benar. Tugas PR ini adalah menjembatani antara organisasi dengan masyarakat luar dengan stakeholder-nya juga. PR adalah suatu pekerjaan yang sangat disoroti, yang sangat diminati, dan yang sangat menjadi tren di masa kini. Keterampilan salah satu PR ini adalah menulis. Karena dengan menulis bisa memberikan atau menghidupkan hayalan-hayalan dari si pembaca atau orang banyak. Tugas PR yang pertama adalah menciptakan reputasi dan meningkatkan kesadaran terhadap produk yang sedang ia pasarkan atau dipromosikan. Disinilah orang-orang PR yang berkompetensi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Seorang PR itu tidak hanya dituntut untuk mampu menulis, berkomunikasi, tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi, dan tidak hanya dituntut untuk menjaga hubungan, tetapi juga dituntut untuk menciptakan image. Fungsi humas. Fungsi konstruktif. Humas berperan dalam menyiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi, menyiapkan mental organisasi untuk memahami kepentingan publik, jika mengevaluasi perilaku publik atau organisasi kepada manajemen. Humas bukan hanya bersifat proaktif, tetapi juga preventif. Dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Programming yang berisikan tentang analisis masalah, pencapaian tujuan, publik sasaran, jenis dan jadwal kegiatan anggaran, pembagian tugas, dan wewenang. 2. Relationship
bekerja sama dan menjalin hubungan di dalam dan di luar lembaga. Ketiga, writing and editing, merupakan penulisan dan penyuntingannya. Keempat, information, membangun sistem informasi seperti internet. 5. Production. Di sini merupakan produksi media sendiri, seperti majalah atau surat kabar lembaga atau media online. 6. Special event, pameran, seperti ulang tahun perusahaan, pemberian penghargaan, kunjungan perusahaan. 7. Speaking, keterampilan berbicara di depan publik. 8. Research and evaluation, pengumpulan fakta, baik dilakukan secara formal, penelitian, maupun secara informal, evaluasi sederhana. Alat dari public relation atau PR. PR biasanya menggunakan foto atau video klip. Ada juga yang menggunakan diagram atau blog. PR ini yang mengelola berita-berita yang ada di website masing-masing organisasi. Alatnya adalah komunikasi atau berbicara. Jadi, komunikasi ini adalah ujung-ujung tombak dari suatu keahlian PR. Seorang PR harus bisa ngomong dan pintar dalam menggunakan bahasa-bahasa bijak yang milenial. Kriteria dari pekerjaan PR profesional. 1. Seorang PR harus mampu menciptakan jaringan dengan berbagai pihak yang terkait dengan organisasi yang sedang ia tekuni. 2. Seorang PR mampu mengorganis. 3. Seorang PR harus memiliki personality integritas. Manajemen public relation berarti penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan public relation. Mengelola kegiatan public relation berarti melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Seorang PR yang mengatur berbagai kebijakan atau prosedur terhadap produk atau jasa yang dia hasilkan. Kegiatan PR ini harus cermat. PR yang efektif harus didasarkan pada kebijakan dan penampilan. Seorang PR ini harus mampu memberikan keuntungan terhadap perusahaan terkait dengan kualitas produk dan jasanya. Seorang PR ini juga harus melandaskan pekerjaannya ini untuk kepentingan publik. Seorang PR juga harus berhati-hati dalam mencari keuntungan. Lingkup fungsi manajemen. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Penggerakan. Dan yang keempat, pengawasan. Cara PR mengatasi masalah dari kasus yang mencitrakan perusahaan. 1. Mengidentifikasi krisis. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya krisis yang terjadi itu dengan segera. Faktor utama penyebab krisis yang signifikasi tersebut harus terlebih dahulu diidentifikasi untuk diambil tindakan atau langkah-langkah penanggulangan jalan keluarnya secara tepat, cepat, dan benar. 2. Menganalisis krisis. Diperlukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi krisis. Langkah tersebut diperoleh dengan menganalisis krisis secara mendalam, sistematis, informatif, dan deskriptif terhadap krisis yang terjadi. 3. Mengatasi dan menanggulangi krisis. Tahapan ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan siapa-siapa personel yang mampu diikutsertakan dalam suatu tim penanggulangan krisis. Untuk mengatasinya, selain memberi informasi yang sejelas-jelasnya, juga perlu diajak pihak ketiga atau bahkan tokoh masyarakat sebagai upaya menetralisasi terhadap tanggapan negatif dan kontroversial. 4. Mengevaluasi krisis. Tindakan terakhir adalah mengevaluasi krisis yang terjadi. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan krisis itu di dalam masyarakat. Apakah perkembangan krisis tersebut berjalan cukup lamban atau cepat, meningkat secara kuantitas
maupun kualitas, serta bagaimana jenis dan bentuk krisis yang terjadi.